Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pasti sehat semua. Ya, Cici berharap semuanya adik-adik dalam keadaan baik dan sehat. Seperti Cici Rosi dan Cici Listi, sangat bersyukur bisa kembali lagi berjumpa dengan adik-adik dalam kebaktian sekolah minggu live streaming GSRI Karawang, Pos PI Cikarang, dan Pos PI Cikampek. Nah adik-adik, Cici mau mengajak kita semuanya untuk menyiapkan hati kita. Kita tahu ya, di dalam keadaan yang semakin sulit, yang semakin susah seperti sekarang ini, kita jangan lupakan ibadah sekolah minggu. Betul sekali. Ya Cici ya, sama seperti yang kita lakukan saat ini. Setiap minggu kita masih bisa beribadah online, kita masih diberikan kesehatan sama Tuhan. Kita pergunakan waktu kita dengan baik. Terus di rumah jangan lupa apa? Berdoa dan membaca firman Alkitab. Tuhan. Iya, membaca Alkitab. Ya adik-adik sekarang sudah siap tentunya. Ya, sekarang yang masih duduk Cici mau ajak untuk berdiri. Ayo ya, cepat berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau menyanyikan pujian yaitu Marilah Tuhan Pimpin Saya. Pimpin saya, ku tak berani jalan sendiri dalam dunia penuh susah. Jangan kau tinggalku sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Tuhan tolong kami mempersiapkan hati kami saat kami mendengarkan firman
Tuhan, atau bernyanyi, bahkan bisa memberikan persembahan. Biarlah Tuhan tolong ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami juga mau ingat untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit. Biar Tuhan tolong. Tuhan beri penghiburan. Tuhan beri kesehatan. Kalau Tuhan izinkan, minggu depan kita kembali bersama beribadah memuji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang begitu baik, yang mengasihi kami, yang memelihara kami dalam keadaan sehat maupun sakit, suka maupun duka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Masih tetap bangkit berdiri. Kita sebagai anak-anaknya Tuhan harus tetap semangat di dalam memuji Tuhan. Walaupun kita memuji Tuhannya di rumah masing-masing ya, tapi kita harus menunjukkan kalau kita ini bersyukur karena Tuhan kita sangat baik. Yuk kita akan sama-sama memuji Tuhan. Mari sekolah minggu dengan penuh semangat. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ya, semangat ya adik semua. Cici Listi hari ini bersuka cita enggak? Pastinya Cici nggak ngeliatin dari tadi wajah aku udah senyum-senyum. Yo coba Cici mau lihat adik-adik yang di rumah harus senyum semuanya. Mana senyumnya? Iya, coba Cici Listi senyumnya. Ya kita sama-sama ya, kita akan memuji Tuhan. Mari kita bersukaria dengan penuh sukacita. Tepuk tangan ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria.
Ya, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat baik, yang memelihara kita semua ya. Walaupun di dalam pandemi ini, tapi Tuhan Yesus tetap memelihara kita semua. Nah, maka itu kita harus apa, Cilisti? Bersuka cita. Yuk, kita terus nyanyi pujian ini, adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Adalah sukacita, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. 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 Kasih Tuhan tinggal di dalamku. Senang ya kita punya Tuhan yang sangat baik, yang memberikan sukacita kepada Kita semuanya. Iya, sekarang tiba saatnya Kita untuk akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk. Ya, kita akan mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus.
mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Satu kali lagi. Saya mau cinta Yesus. Adik-adik semua, matanya ditutup, tangannya dilipat, ikutin Cici berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang baik, yang memelihara kami semua. Tuhan Yesus, kami bersyukur melalui puji-pujian yang sudah kami nyanyikan, dan biarlah puji-pujian ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong agar kami bisa mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar, sehingga kami dapat mengerti dan menyimpan firman itu di dalam hati kami, dan kami pun bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, berkati juga untuk Cici Heti yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus, sekali lagi kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur. Amin. Silakan duduk semuanya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dipersilakan untuk Cici Heti. Halo adik-adik, apa kabar kalian? Cici berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya, dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Cici mau membawakan sebuah cerita, yaitu tentang seorang nabi yang bernama Nabi Elia, yang terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan 6. Nah, Nabi Elia ini adalah seorang nabi Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada rakyat. Nah, suatu ketika Nabi Elia ini diutus untuk bertemu dengan seorang raja Israel yang bernama Raja Ahab. Raja Ahab ini adalah seorang raja yang tidak mau nyembah Tuhan. Kenapa? Karena dia memiliki seorang istri, yaitu yang bernama Ratu Isabel. Isabel ini adalah seorang ratu yang tidak kenal Tuhan. Dia beribadah kepada para Baal, dia beribadah kepada patung-patung, sehingga itu yang membuat Raja Ahab juga sama. Dia tidak lagi mau menyembah Tuhan, melainkan menyembah kepada patung-patung. Apa yang mereka lakukan? Tidak hanya menyembah kepada patung-patung, tetapi juga Raja Ahab membuat banyak patung untuk disembah di wilayah Samaria sana. Nah, tidak hanya itu yang dilakukannya. Tidak hanya membuat patung-patung untuk disembah, tetapi juga mengharuskan semua rakyat untuk menyembah kepada patung. Tidak boleh lagi menyembah kepada Tuhan. Wah, tentu saja ini semuanya tidak menyenangkan hati Tuhan ya. Tuhan sangat sedih sekali melihat banyak rakyat yang ada di situ kemudian tidak lagi menyembah Tuhan, melainkan menyembah kepada patung. Oleh sebab itu, Nabi Elia diutus untuk memberikan pesan Tuhan kepada Raja Ahab. Nah, suatu ketika Nabi Elia ketemu nih dengan Raja Ahab. Dia bilang seperti ini, bahwa ada pesan Tuhan
kalau semua bangsa, semua rakyat, semua orang tidak lagi mau bertobat, tidak lagi mau menyembah Tuhan, maka Tuhan akan mendatangkan hukuman kepada mereka. Hukumannya apa? Yaitu mereka tidak lagi diberikan hujan. Wah, bisa dibayangkan gak kalau kita gak pernah ada hujan? Waduh, tentu saja tidak ada air ya. Tentu saja itu membuat semuanya jadi kering. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ternyata Raja Ahab tidak peduli. Dia tidak peduli dengan pesan Tuhan. Dia juga tidak peduli dengan hukuman Tuhan yang dia sudah dengar tadi dari Nabi Elia. Dan benar saja, ketika itu di wilayah itu semuanya terjadi kekeringan. Air-air tidak ada, sungai-sungai menjadi kering. Dan bahkan karena air tidak ada sehingga mereka mengalami gagal panen. Itu yang kemudian mengakibatkan bencana kelaparan. Banyak orang yang tidak hanya tidak bisa minum, tetapi juga banyak sekali orang, bahkan semua orang yang ada di sana kemudian menjadi kelaparan. Bahkan untuk mendapatkan makanan aja sulit sekali. Tapi bagaimana dengan keadaan Nabi Elia? Wah, ternyata Tuhan memelihara Nabi Elia dengan cara yang ajaib. Dengan cara apa itu? Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk pergi ke sebuah sungai yang bernama Sungai Kerit. Di situ, di dalam sungai itu masih ada air mengalir, sehingga melalui sungai itu Nabi Elia masih tetap bisa minum. Wah, luar biasa sekali ya pemeliharaan Tuhan atas Nabi Elia. Nabi Elia tidak dilupakan Tuhan, sekalipun semuanya kekeringan, tidak ada air di mana-mana, tetapi ternyata Tuhan menyisakan sebuah sungai, yaitu Sungai Kerit, untuk Elia tetap bisa minum melaluinya. Nah, masa sih Elia cuma minum aja? Coba kalian pikir, kita biasanya kalau cuma minum aja bertahun-tahun cuma minum dan minum, tentu saja perut kita menjadi lapar. Nah, itu juga yang dipikirkan Tuhan. Elia tidak hanya diberikan minum, tetapi juga Elia diberikan makanan oleh Tuhan. Bagaimana caranya Elia dikasih makan? Kita dengar suara apa itu? Wah, ada suara burung. Burung apa kira-kira ya? Oh, adik-adik, itu burung gagak. Ya, burung gagak adalah seekor burung yang senang sekali makan daging. Dia selalu mencari daging di mana-mana untuk dia makan. Tetapi kali ini burung-burung gagak itu diperintahkan oleh Tuhan untuk membawa makanan, untuk membawa daging yang suka mereka bawa, untuk dibawa kepada Elia, untuk diberikan kepada Elia. Kalian lihat, gak cuma daging yang mereka bawa, ternyata mereka bawa apa itu? Kalian lihat. Oh iya, ternyata mereka bawa roti juga untuk dibawa kepada Elia. Wah, ajaib sekali ya pemeliharaan Tuhan itu. Burung-burung gagak ini membawa makanan untuk Elia tidak hanya di pagi hari untuk sarapan, tetapi juga burung-burung ini membawa makanan untuk Elia di pagi dan bahkan di sore hari menjelang petang. Burung-burung ini terus saja menyediakan makanan. Itu cara Tuhan bekerja, memelihara umatnya, memelihara Nabi Elia dengan cara yang ajaib. Nah, cara yang ajaib ini juga terjadi
kepada Bapak George Muller. Siapa anak-anak? Bapak George Muller. Ya, dia adalah seorang bapak yang lahir zaman dulu kala ya, di tahun 1805. Beliau adalah seorang bapak yang cinta Tuhan. Karena cintanya kepada Tuhan mendorong bapak ini untuk juga mencintai anak-anak. Dia sangat sayang sekali kepada anak-anak. Anak-anak yang terlantar, anak-anak yang tidak punya papa mama, anak-anak yang tidak punya rumah. Dia sangat sayang sekali kepada anak-anak ini. Hingga suatu ketika dia punya keinginan untuk bagaimana caranya supaya anak-anak ini tetap bisa dipelihara dengan baik, tetap bisa makan dan minum, bisa tinggal di dalam rumah, bisa memiliki papa mama yang menjaga mereka. Waduh, keinginan ini Bapak George Muller bawa dalam doa. Dia hanya punya lutut untuk berdoa memohon kepada Tuhan. Karena dia tidak punya uang yang banyak untuk mendirikan panti asuhan, untuk membiayai makanan dan bahkan minuman untuk banyak anak-anak yang dia cintai. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan dan ternyata Tuhan memberikan Bapak George Muller ini panti asuhan untuk dia dirikan. Wah, ternyata tidak hanya satu panti asuhan yang berhasil dia dirikan, melainkan 5 panti asuhan. Wah, keren sekali ya, 5 panti asuhan. Dan kalian tahu berapa anak-anak yang ada di dalam panti asuhan itu? Mereka sebanyak 10.000 anak-anak. Luar biasa sekali ya. Bapak George Muller ini karena cintanya kepada anak-anak sehingga 10.000 anak-anak ini kemudian bisa tinggal di panti asuhan yang dipunyai oleh Bapak George Muller. Suatu ketika panti asuhan ini tidak lagi punya dana, tidak lagi punya uang untuk beli makan dan minum. Padahal setiap pagi anak-anak ini sebelum berangkat ke sekolah harus sarapan. Seperti kalian ya, ketika bangun pagi mau ikut Google Meet, kalian harus makan minum dulu, mau sarapan dulu. Nah, begitu juga dengan anak-anak panti asuhan pada waktu itu. Sebelum mereka berangkat sekolah, sebelum mereka belajar ke sekolah, mereka harus sarapan dulu pagi-pagi, sarapan bersama di meja makan. Tetapi hari itu karena panti asuhan Bapak George Muller ini kekurangan dana sehingga tidak ada makanan dan minuman, apa yang mereka sajikan untuk anak-anak? Pegawai-pegawai Bapak George Muller hanya menyediakan piring kosong dan gelas yang kosong. Piring dan gelas itu tertata rapi di meja makan. Anak-anak yang ada di situ satu persatu mereka duduk sambil memandang piring dan gelas yang kosong itu. Mereka duduk terdiam. Dalam hati mereka, kenapa panti asuhan ini tidak menyediakan aku makanan dan minuman? Mereka hanya menunggu apa yang terjadi. Lalu kemudian datanglah Bapak George Muller di tengah-tengah mereka. Anak-anak, sudah saatnya kalian makan, mari kita berdoa. Bapak George Muller ternyata mengajak mereka berdoa. Dan Bapak George Muller mengajak mereka berdoa seperti ini. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk makanan yang Engkau sediakan kepada kami hari ini. Biarlah kami menikmatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika doanya selesai, apa yang terjadi adik-adik? Terdengar suara ketokan pintu.
rumah Bapak George Muller ada yang mengetok pintu. Ada suara yang berteriak, "Bapak George Muller, Bapak George Muller, ini saya, penjual roti. Bapak, bukakan saya pintu." Nah, ini dia. "Pak, Bapak George Muller, semalaman saya tidak bisa tidur. Jam 2 malam saya ingat Bapak. Saya ingat kalau sepertinya Bapak butuh roti. Panti asuhan Bapak ini butuh roti. Oleh sebab itu, malam itu juga saya bakar roti banyak-banyak untuk saya berikan supaya anak-anak ini bisa makan." Wah, puji Tuhan ya adik-adik ya. Luar biasa cara Tuhan menyediakan roti untuk anak-anak panti asuhan itu. Tentu saja Bapak George Muller berterima kasih kepada Tuhan. Puji Tuhan, syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Pak penjual roti, kami semuanya sekarang bisa menikmati roti ini. Wah, roti kemudian dibagi-bagi oleh pegawai Bapak George Muller. Tidak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu lagi. Pak George Muller. Oh, ada siapa lagi ya? Nah, Bapak George Muller kemudian buka pintu. Ternyata siapa yang datang? Ada seorang penjual susu. Dia bawa kaleng-kaleng susu. Pak George Muller. Aduh Pak, kereta saya rodanya patah di depan panti asuhan Bapak. Oleh sebab itu Pak, saya mau perbaiki kereta saya. Tapi sebelum saya perbaiki, saya harus turunin dulu tuh susu-susu semuanya. Kaleng-kaleng susu. Udahlah, ini kaleng-kaleng susu semuanya boleh diminum untuk anak-anak panti asuhan yang ada di tempat Bapak ini. Saya beri secara gratis. Karena ini meringankan kereta saya, jadi saya bisa perbaiki. Luar biasa ya adik-adik. Ternyata itu cara Tuhan untuk memelihara anak-anaknya. Nah, cara Tuhan yang ajaib ini apakah kebetulan ada tukang roti yang kebetulan berpikir, "Oh, Pak George Muller butuh roti." Apakah kebetulan roda kereta penjual susu itu patah tepat di depan panti asuhan? Tentu tidak ya, karena semuanya itu cara Tuhan bagaimana memelihara anak-anaknya. Kok bisa sih Tuhan itu sekeren itu? Ya iyalah, karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia bisa melakukan banyak hal untuk menolong anak-anaknya, menyediakan apa yang kita perlukan. Karena Dia sangat mengasihi anak-anaknya, Dia sanggup memelihara anak-anaknya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, ketika kita sudah mendengarkan kisah Nabi Elia yang dipelihara oleh Tuhan, kemudian kita juga mendengarkan kisah Bapak George Muller dengan anak-anak panti asuhan. Kita ingat ya bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia sanggup melakukan banyak hal yang ajaib untuk kita. Sebagai anak-anak Tuhan, tentu saja kita harus ditolong Tuhan untuk percaya. Roh Kudus yang ada di dalam hati kita ini yang terus mengingatkan kita ketika kita dalam kesulitan, ketika saat ini kita mungkin melihat, aduh, banyak sekali orang tutup toko, banyak sekali orang tidak lagi bekerja setiap hari, tapi cuma seminggu sekali. Karena apa? Karena ada pandemi COVID-19 ini yang masih ada sampai sekarang.
Mungkin ada di antara kalian papa mama yang tiap hari tidak bekerja lagi, melainkan hanya seminggu sekali bekerjanya. Bahkan mungkin juga ada di antara kalian yang papa mamanya buka toko, tapi ternyata gak banyak orang yang beli. Kalian harus ingat, sebagai anak-anak Tuhan, kalian bisa menguatkan mereka. Papa, mama, kita punya Allah yang begitu maha kuasa, yang sanggup melakukan perkara yang ajaib, sanggup melakukan sesuatu yang ajaib untuk memelihara kita. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus percaya. Kemudian yang kedua, kita juga harus bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Apa yang sudah Tuhan sediakan melalui papa mama, mereka diberkati di dalam pekerjaan mereka, sehingga kita pun juga dapat menikmati berkat itu. Kita bisa makan setiap hari, kita bisa minum setiap hari, kita bisa pakai pakaian yang bagus setiap hari, kita tinggal di rumah yang nyaman setiap hari. Itu semuanya karena berkat Tuhan, karena Tuhan memelihara kita. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak hanya percaya tetapi juga terus ingat untuk mengucap syukur. Nah, ayat hafalan kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 55 ayat yang ke-23. Kita akan membaca bersama-sama sebanyak 2 kali ya. Yuk kita baca. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Mazmur 55 ayat 23. Sekali lagi ya. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Mazmur 55 ayat yang ke-23. Nah, ayat ini mengingatkan kita ya, kalau kita tidak lagi perlu khawatir sebab ada Tuhan yang memelihara kita. Kita tidak perlu khawatir sebab ada Tuhan yang menjaga kita. Kita tidak perlu khawatir sebab ada Tuhan yang mengasihi kita. Dan kita juga tidak perlu khawatir karena Dia adalah Allah yang maha kuasa. Yuk sekarang Cici ajak kita untuk berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau telah memberikan Tuhan Yesus bagi kami. Terima kasih karena Engkau juga telah memberikan Roh Kudus tinggal di dalam hati kami, yang menolong kami untuk selalu percaya bahwa Engkau Allah yang maha kuasa, yang sanggup memberikan pertolongan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami untuk terus ingat untuk mengucap syukur kepadamu dan tidak khawatir akan apa yang kami alami, melainkan biarlah kami terus semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu, untuk pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Nah, selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan ya adik-adik semua, tadi kita sudah bisa mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita untuk kita tidak khawatir sebagai anak-anaknya Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang memelihara kita semua. Ya, Tuhan kita yang berkuasa, Dia sanggup memelihara
akan kita semua. Ya amin adik-adik. Sekarang tiba waktunya, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah bernyanyi. Sekarang kita mau memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memelihara hidup kita. Adik-adik bisa memberikan persembahan yang kalian sudah siapkan. Dengan memberikannya ditaruh di amplop. Nanti kalau gereja sudah dibuka, adik-adik bisa membawanya. Nah sekarang kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan pujian Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Mari adik-adik semua, kita akan berdoa. Matanya ditutup, tangannya dilipat. Ikutin Cici berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Tuhan sudah memimpin kebaktian sekolah minggu dari awal sampai akhirnya. Kami bersyukur, kami bisa memuji Tuhan, kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami untuk tidak khawatir, karena kami percaya mempunyai Tuhan yang memelihara kami semua. Tuhan Yesus, sekali lagi kami menyerahkan doa kami, doa ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur. Amin. Amin. Bapak terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Amin. Kebaktian selesai. Ya, Cici, tunggu dulu nih, jangan selesai dulu. Cici,
Dan kami semuanya guru-guru sekolah minggu menghimbau untuk adik-adik semuanya untuk tetap di rumah aja, stay at home. Jikalau tidak berkepentingan di luar, adik-adik tetap menggunakan waktu di rumah saja untuk berdoa. Kita bisa mendoakan satu dengan yang lainnya. Dan selain berdoa apalagi tadi? Mendengar apa? Membaca firman Tuhan. Terus dan mengikuti kebaktian sekolah minggu online. Nah, adik-adik jangan lupa kita menggunakan apa? Masker ya. Jangan lupa ya tetap menggunakan maskernya. Iya, kemana-mana harus memakai masker ya. Jaga kesehatan ya adik-adik. Iya. Happy Sunday. Happy Sunday.